Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida dengan NIM 222-373-101-131 dari kelas D, kelompok 13. Bagaimana kabar Pak Taufik hari ini? Alhamdulillah. Baik. Permisi ya Pak, mau mengganggu waktunya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Ini saya akan bertanya nama lengkap Bapak. Nama lengkap saya Muhammad Hidayat. Nama panggilan? Dia Taufik. Ini Bapak. Tim saya 2023631114. Untuk tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Lumajang 9 Maret 2001. Alamat asal. Alamat asal saya Alas Malang, memiliki Sukoharjo Lumajang. Anak keberapa dari 5 bersaudara? Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Hobi Pak Taufik. Kalau hobi saya, buat gelanggang itu saya senang mancing, juga kadang dulu itu bela diri, sekarang enggak. Jogging, fitness, lari, dan basket juga. Kamu handphone Nomor handphone saya 085 791 765 untuk email. Email lumajang@taufik7@gmail.com. Riwayat pendidikan dari TK, SD, dan SMA. Kalau MI, saya MI dulu, MI Nurul Islam namanya, bukan nama saya. Terus setelah itu pindah di MTS berbasis Madrasah Nabi, MTS Nurul Tauhid, salah satu program dari Syarifudin. Setelah itu pindah SMK Nabi Indonesia, dan sekarang di Kaunet kampus Indonesia. Riwayat organisasi yang diikuti. Kalau organisasi pertama kali saya ikut itu di MTS dulu. Saya pernah menjadi ketua OSIS dan juga ketua APP Dewan Penggalang Pramuka. Terus pindah di SMK, alhamdulillah jadi ketua lagi, waktu itu ketua tugas keamanan sekolah atau ketua dian yang dibentuk langsung oleh Pak Osman. Terus juga di SMK saya ikut organisasi Duta Anti Narkoba Indonesia. Setelah itu pindah di kampus alhamdulillah saya sekarang jadi ketua lagi, ketua himpunan mahasiswa. Terus sekarang juga salah satu anggota keris SMA dan organisasi FLS Forum Indonesia. Untuk motivasi dan bisa Bapak menjadi ketua. Motivasi saya itu yang pertama adalah saya ingin sukses. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang yang lain. Jadi ya dulu saya memang suka kegiatannya, apalagi di SMK dulu. Itu saya tidak mau sekolah, habis sekolah pulang makan, kembali lagi sekolah, pulang makan, enggak. Saya bukan tipe seperti itu. Jadi cari kesibukan, cari masalah yang gitu. Kalau enggak ada masalah ya kayak enggak menantang gitu. Jadi kenapa setiap saya pindah di SMK atau pindah kuliah, ya saya cari pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah saya rasakan. Itu motivasi saya. Dan juga saya lihat teman-teman apalagi yang sekarang di D3 UNED ini, ternyata waktu dulu saya tingkat 1, orang yang ikut organisasi apalagi hima itu IP atau IPK-nya itu tidak pernah turun. Dia minimal stabil, bahkan bisa naik terus. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk ini, untuk terus mencari rintangan, mencari kesibukan di sela-sela kuliah. Karena tidak mau jadi ini ya, cuma kuliah pulang, kurang menantang menurut saya. Sekarang Pak Taufik semester berapa? Sudah masuk semester 5. Karena Pak Taufik mengambil jurusan Perawatan. Sebenarnya keperawatan ini saya sudah masuk di SMK Kesehatan sebelum Muhammadiyah Lumajang.
Sebenarnya saya dari MTS aku pengen jadi kiai, jadi ustadz. Ternyata dari orang tua ini apa disuruh untuk apa studi kesehatan. Jadi dilemparkanlah saya dari desa ke kota, sekolah di SMK Muhammadiyah di jurusan perawatan. Dan saya sebenarnya ini mau tidak lanjut dulu, tapi dari orang tua juga ada dukungan, dan saya lihat program apa ya istilahnya keperawatan ini memang basis kerjanya masih peluangnya banyak. Jadi saya juga berminat, jadi saya lanjut perkuliahan keperawatan. Kuliah pertama kali saya kuliah itu banyak dukanya, apalagi saat musim-musim PKKMB. Nah, PPMB dulu itu beda dengan sekarang. Dulu itu 7 TM, 7 sampai 8 TM. Dan itu penugasannya memang sangat mepet sekali. Jumat dikasih penugasan, Sabtu harus selesai. Atau Minggu harus selesai. Mau nggak mau harus selesai. Itu dukanya. Terus juga ya ikut organisasi, ya sering keteteran dengan tugas kuliah, tapi alhamdulillah ini masih bisa handle lah, ya menguras tenaga juga sampai kemarin masuk rumah sakit juga itu bukan. Terus sukanya banyak, sukanya di sini itu banyak ya, selain pengalaman, relasi, juga dekat dengan dosen, juga banyak pengalaman baru yang masih saya belum saya gali lagi. Apalagi keperawatan sangat menantang sekali. Semakin kamu kejar, semakin bodoh. Bukan maksudnya bodoh, tapi ternyata masih banyak ilmu yang masih belum kamu pahami di keperawatan. Keperawatan itu memang banyak cabangnya, bukan hanya tentang merawat pasien, tapi bagaimana merawat keluarga kamu, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Itu kenapa di keperawatan, kenapa saya ini suka sekali keperawatan, ya sukanya saya di kampus. Cara beradaptasi dalam kuliah. Adaptasi, kalau saya memang tipenya ini, kalau sudah pindah ke tempat, adaptasinya cepat. Paling ya tidak sampai 1 hari sudah bisa beradaptasi. Ya kalau trik dari saya itu yang pertama ini ya, bukan friendly ya, misalnya bukan friendly, istilahnya bukan terlalu sok kenal, sok dekat, enggak. Tapi bagaimana cara kamu ini, kamu dikenal, itu pertama, guys. Ya, beradaptasi ini bagaimana cara kamu dikenal sama dosen, dikenal sama teman kelas kamu, kakak tingkat kamu. Jadi kalau kamu sudah dikenal, ya banyak nanti teman kamu, banyak relasi, ya sudah enak gitu. Jadi proses beradaptasi itu cepat, tidak merasa tertekan. Bayangkan kamu kalau tidak punya relasi, dosen tidak kenal kamu, teman sekelas kamu yang tidak ada support juga dari teman kelas, tidak kenal kakak tingkat, ya bosan kan lama-lama kan. Bosannya yang membuat kamu sendiri, yang membuat kamu sendiri nanti. Aku di sini tidak ada teman, aku tidak betah. Adaptasinya lambat. Jadi friendly itu memang perlu ya, tapi yang penting kamu bisa menempatkan tempat friendly itu apa. Kalau awal-awal sih aku memang prinsipku bagaimanapun aku pertama kali jumpa dengan orang, bagaimanapun dia berprasangka baik dengan saya. Itu SPR yang pertama. Bagaimana saya memberikan kesan baik untuk dia. Ya. Tapi bukan pencitraan ya. Tapi istilahnya ya wis, dia harus tahu bahwa sisi saya itu lebih banyak sisi baik gitu. Sehingga ini terjalin terjalin pertemanan dan juga relasi yang banyak dan cepat beradaptasi. Sama berkuliah, maka matkul yang paling berat dan bagaimana cara kakak mengatasinya atau menghitung waktu? Matkul paling berat ya. Sebenarnya bukan berat sih, lebih ini lebih agak sulit.
bukan benar. Ini di Metopen, metodologi penelitian. Nah, itu kenapa kok sulit? Karena di sana kita dipacu untuk mencari judul laporan akhir dan LTA, laporan tugas akhir, menyusun bab 1, bab 2, bab 3, mulai dari bagaimana cara kamu ngedit di Word itu, formatnya lain sebagainya, mencari literatur jurnalnya. Literaturnya kan banyak sekali, mulai dari standar bawah, standar tengah, sampai standar internasional. Setelah itu apakah sudah masuk jurnalnya, apakah sudah masuk apa, kalau sini kayak Sinta, Scopus sudah masuk itu apa enggak. Jadi prosesnya sangat panjang, bukan hanya mencari. Kalau makalah-makalah biasa kan cari di Google biasa kan bisa, di Google Scholar bisa. Kalau Metopen enggak, dia carinya ya kayak di jurnal-jurnal internasional. Ya selain berbahasa Inggris juga ya agak sulit gitu. Bahasa Inggris dikuasai dulu, terus dicek dulu apakah sudah masuk kriteria. Kalau tidak masuk, ya sudah cari lagi terus. Itu sulitnya. Dan juga penyusunannya itu yang sangat sangat menguras pikiran. Karena kalau tidak sesuai dengan kriteria atau susunannya dari UNED pusat, laporannya ya tidak akan sempurna. Paling disukai itu Gadar, kalau Gadar, Lipis Gadar Lipis. Karena memang basic saya memang suka menantang. Kalau itu tindakan tindakan. Karena dulu saya waktu SMK dulu sering ikut lomba PPGD juga, lomba STB, PPGD Instagram dulu. Ya suka saya tindakan pertama. Survei itu memang suka saya tindakan di lapangan. Ikut semalam bukan pernah ya, tapi sering. Karena apa? Tugas selain tugas jadi ketua himpunan, tugas perkuliahan juga. Ya saya juga manusia ya, punya sifat malas juga. Kadang besok sih. Akhirnya ya kemarin sempat saya sampai subuh gitu kerjakan metodologi penelitian. Dan itu judul saya masih belum set istilahnya. Dan jurnal masih nemu separuh. Saya suruh nyari jurnal 10 yang sesuai dengan ini kriteria. Saya cuma nemu 5 waktu itu. Dan kegiatan masih ada, kegiatan dari ini. Ya saya sih ngebut semalam di rumah teman saya sampai subuh baru selesai, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Ya, baru subuh, baru paginya langsung kuliah lagi. Biasa. Tidak hanya itu sih, ya banyak saya, apalagi waktu-waktu pertama kali jadi ketua himpunan, ya banyak sistem ngebut semalam. Di sekarang alhamdulillah. Sebenarnya semuanya saya sukai, tapi lebih suka itu kedua besar. Pokoknya istilah cacek sekali terus tegas jelas itu kedua besar. Selama kuliah, kalau kelebihan kekurangannya sih tergantung orang masing-masing ya. Kalau menurut saya kelebihannya itu banyak. Tadi saya jelaskan relasi itu nanti kamu bisa punya teman banyak, dikenal dan juga dikenal teman, dikenal dosen. Kalau kamu sudah dekat dengan dosen, insya Allah nanti meskipun nilai kamu ini ya menengah ke bawah, insya Allah diangkat. Soalnya sudah kenal, sudah dekat. Terus apalagi ikut organisasi itu banyak pengalaman dari membuat kegiatan. Jadi relasinya bukan hanya kampus ini saja, kampus S1 ya. Terus Pasuruan juga dan juga kampus-kampus yang lain, terutama kampus-kampus kesehatan setapal Kuda itu nanti. Jadi punya relasi banyak gitu, itu suka. Terus duka ya dukanya sih tidak terlalu banyak ya. Mungkin di manajemen waktunya, terus sering keteteran juga, capek.
jangan lupa ya jangan lupa istirahat, lupa pulang, biasa kalau lupa pulang itu juga terus kurang jadi waktu buat keluarga juga. Nah, tapi tergantung orangnya sih. Tapi kalau saya pribadi memang ini ya mulai dari MTS saya memang jarang pulang. Pulangnya paling cuman kalau butuh sekali kayak ganti baju. Ya pulang ya. Kalau enggak perlu nemen enggak pulang ya. Meskipun hampir 1 minggu enggak pulang. Yang penting ada uang gitu wis. Sama baju. Pengalaman selama kerja lapangan. Cara kakak saat melakukan kalau KD, dulu kan KD semester 2 itu pertama kali magang itu magang keperawatan dasar. Teman-teman apalagi yang bukan ini ya, bukan dari SMK kesehatan, biasanya itu akan merasa ilfil atau merasa jijik karena keperawatan dasar ini kebanyakan personal hygiene kan, memandikan pasien, membuang urin, membuang feses, mengaji urin, mengaji feses, memandikan pasien, mengantar pasien. Jadi dasar masih gitu. Kalau memang dia tidak punya niatan yang kuat atau istilahnya ini ya semangat, dia pasti akan akan kendor, akan banyak ngeluh. Tapi percayalah masih banyak sekali nanti yang akan kamu tahu di perawatan dasar itu ya. Awal-awalnya memang agak sulit ya, apalagi yang bukan latar belakang keperawatan. Kalau saya memang sudah ada dasar dari SMK kan, SMK kesehatan. Ya dukanya ya agak banyak juga, soalnya teman-teman kebanyakan tuh istilah Jawa ini makakno aku sebagai awakmu tahu dia jadi jurusan keperawatan. Ini awakmu akhirnya banyak tindakan di saya ini. Akhirnya ada kesalahan ya larinya ke saya. Tapi ya saya juga senangnya apa bisa ngajarin teman-teman, bisa minta saya. Itu enak. Itu berarti yang ditanyakan semester 2 aja. Oke. Semester 3 itu nanti ada KMB 1. Itu tambah menambah. Nanti ada maternitas dan juga KMB 1. Maternitas saya dulu dapat dikasih yang enak. Kamu bisa nanti lihat, bisa langsung pengkajian pada ibu hamil, pada anak. Terus nanti partus melahirkan bisa lihat normal, mulai dari awal sampai jahit selesai, dan juga di OK nanti di ruang operasi, mulai dari anestesi ya, diberikan obat sampai sesar sampai jahit kamu bisa lihat di sana. Jadi enak, menantang sekali. Jadi kamu sudah KMB 3 ini sudah menantang. Jadi menurut saya KMB 3 kamu mau keluar dari keperawatan sangat rugi sekali. Karena sudah mulai menantang sudah. Apalagi KMB 1 tentang penyakit dalam yaitu seperti ruang inap, ganti infus dan lain sebagainya. Tuh masuk di semester 4 tambah sebulan KMB 2. Ini ada cabangnya KMB 2 itu geronti, terus jiwa sama KMB 2 itu. Nah kalau gerontik ini menangani pasien lansia. Dulu saya di Jember, di PSTW Jember. Ya seru yuk. Ya kasihan juga sih, bisa bisa tahu bagaimana lansianya curhat, cerita tentang masalah lansia di sana. Terus apa lagi di sana ada ruangan RPK, ruang perilaku khusus. Jadi di dalamnya lansia yang memang gangguan mobilitas fisik, tidak bisa jalan, tidak bisa makan sendiri, mandi sendiri. Ya, jadi kita pagi itu di RPK itu mandikan pasien, buang pipisnya, buang EE-nya kalau ada, terus dikasih baju, terus dibulang. Ya saya memang apalagi sama orang tua itu sangat ya itu sangat tersentuh sekali Mbak sebagai anak ya, sebagai kan ngerawat orang tuanya sendiri seperti itu. Ya seru dan juga karena banyak barokahnya gitu di sana. Karena semua lansia yang di sana itu ya kebanyakan memang punya anak, tapi dia anaknya yang mungkin kurang perhatian sehingga dia dititipkan gitu.
Terus jiwa itu di Pasuruan, saya di RSBR. Nah itu sudah sama orang gila nih. Berinteraksi dengan orang gila. Hari pertama itu di RSBL, bagaimana cara kamu untuk HSP, bidang hubungan saling percaya. Otomatis kan kamu harus ini ya, istilahnya harus raga kamu harus masuk di orang gila tersebut agar orang gila tersebut bicara gitu. Apa sebenarnya masalah yang dia alami. Sulit bicara sama orang gila itu sulit. Karena kadang bicara sekarang nanti dapat 1 menit beda lagi biasanya dia ngomong. Kalau kamu memang enggak ini ya, enggak sampai ke hatinya, dia enggak bakal bicara sejujurnya. Jadi sempat saya dulu itu 1 hari saya berusaha di ASP, ya alhamdulillah sampai jujur orangnya, dan juga saya terus agak mendalami tentang apa ya perilakunya. Malah baliknya ke saya. Saya pulang ke kos, saya lihat orang-orang di RO ya, di masjid, di kosnya kayak orang gila gitu. Kayak orang gila juga gitu. Saya bingung akhirnya. Oh ternyata saya mungkin terlalu mendalami tentang perawatan jiwa. Soalnya di sana juga ya kayak kalau kayak makan kayak makan hewan gitu. Dikasih tempat makan ditaruh ya. Kalau yang suka berantem makannya ditaruh di luar. Jadi berantem di luar rebutan makan. Meskipun makanan tumpah ke tanah dimakan. Itu namanya orang gila ya. Orang-orang gila kan bisa tidak punya pikiran. Yang penting dia kenyang. Tapi seru sekali. Bisa tahu kamu ternyata manusia itu sangat bersyukur sekali kamu bisa memberikan kesehatan jiwa raga. Di sana itu dikasih ya pisang. Iya kan, kalau pisang kuning itu pisang masih agak hijau itu makan sama kulitnya. Semangka itu makan sama kulitnya. Itu. Tapi seru banget. Karena banyak nanti kamu akan menemukan kasus-kasus orang-orang jiwa. Ada yang masuk gara-gara membunuh kakeknya, membunuh neneknya, membunuh adiknya, membunuh orang tuanya. Tapi seru gitu. Tuh, terus KMB 2 tambah makan kayak masang terus ya tambah terpapar ini juga penanganan pada pasien penyakit dalam, penyakit kanker kayak TBC, DF, rawat luka gangrene. Belum pernah ya, belum tahu baunya gangrene. Tahu gangrene? Hah? Diabetes, bukan diabetes. Jadi baunya masya Allah. Tapi ya seru banget kan. Ya terakhir kayak sudah itu pengalaman mulai dari magang pertama sampai semester 4. Support system itu pasti orang tua. Menurut saya juga. Saya paling bisa kalau orang tua saya meskipun saya di mana kegiatan apapun itu kalau orang tua kalau saya bilang ini ya pasti saya. Yang pertama adalah orang tua menurut saya. Apalagi orang tua saya sekarang masih hidup, alhamdulillah kata orang tua. Selama beliau hidup, selama saya juga bisa berbakti jiwa raga saya beliau gitu. Kalau meninggal nanti bakalan menyesal umur itu kalau nggak berbakti pada beliau. Itu motivasi saya ke orang tua. Karena orang tua saya juga ingin anaknya sukses, ya sudah belajar dengan baik guru-guru yang begini. Ini melar nggak bu? Ya. Target saya bukan semester ini saja, semoga sampai lulus. Target saya semoga lulus hukum itu misalnya. Lulus hukum, KTI saya selesai, sidang saya selesai, magang selesai. Ya semuanya berikan kelancaran, apalagi hukum dan kompetensi saya. Kalau kedepannya saya sebenarnya ingin lanjut kerja. Kenapa juga ini
bukan orang tua biar tidak banyak-banyak gitu. Tapi orang tua juga kemarin bilang kalau memang ada ya buat bisa lanjut ke satu ya sudah, kalau satu ya wis mau tidak mau harusnya. Tapi kalau menunda ya sudah jangan jadi, karena memang kita tahu kalau saya dari sekolah itu ingin mendirikan diri sendiri. Bagaimanapun meskipun nanti berapa tahun ke depan ya saya harus menjadikan dengan saya, meskipun saya tinggalkan belakang D3 bisa lanjut nanti masih kuliah. Jadi kamu banyakin bersyukur di D3, jangan merasa oh saya tidak bisa S1, jangan, malah kamu bersyukur di D3. Kenapa? Kalau di D3 kamu bisa lanjut S1 itu nilai plusnya banyak. Karena apa? Di D3 kamu sudah magang setiap semester, pengalaman sudah banyak. S1 kamu hanya bisa magang di semester 5 gitu, 5 sampai 6. Sedangkan semester 1 sampai 4 itu hanya materi. Jadi bersyukur banget kamu dari sini ya. Dari 3 tahun lanjut S1, 2 tahun sampai profesi, tambah jus. Jangan nyesal misalnya. Karena D3 beda dengan Sunda, sama saja. Skillnya malah lebih banyak di D3. Untuk saya sih jadilah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Untuk saya mulai dari kapan? Dari MTS ya. Prinsip saya sih satu kesatuan dalam hidup saya. Bagaimana cara saya untuk menyelamatkan seseorang berguna, tidak jadi beban. Kesan dan pesan untuk orang Kesan saya sih sebenarnya untuk teman-teman maba sekarang ini ya, terkait itu juga terkait apa yang mungkin dari saya pribadi ya, istilahnya ini masih menengah lah, mungkin sudah zaman digital gitu, kayak chat cutting itu mulai bahasanya beda kalau sama orang-orang dulu. Kalau zamannya saya istilah kalimatnya itu kayak tidak, kalau sekarang kan enggak gitu, kayak dipersingkat gitu. Yang mungkin gimana ya, mungkin sudah zamannya kita juga memaklumi. Itu pesan saya dari Bapak juga. Bapak sekarang alhamdulillah banyak semangat, sudah ini ya, mulai tampak lah arwah semangatnya alhamdulillah. Terus pesan saya buat teman-teman Bapak terutamanya semangat ya. Semangat di D3 Lumajang, perjalanan kalian masih panjang. Jangan buat PPG ini jadi beban, jalan dengan ikhlas ya. Kalau kamu ikhlas, insya Allah nanti tidak ada penyakit dan juga tugas-tugas kamu insya Allah akan selesai. Kurangi ngeluhnya, banyakin tindakan ya. Ini juga pesan saya untuk teman-teman, jangan kendor, tetap di keperawatan ya. Jangan anggap nanti perawatan sulit, tidak sulit sama sekali, dan juga nanti buat kamu seru akhirnya tidak mau pindah dari perawatan. Terus ingat kata-kata saya dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.